Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Mungkin setelah 6 bulan nggak bikin YouTube karena nggak punya ide pertama, terus yang kedua nggak ada waktu juga mungkin ya. Karena capek sih sebenarnya. Jadi kali ini aku akan menceritakan pengalaman aku kerja di Meat Factory. Yuhu. Job desk apa aja yang aku kerjakan selama kerja di Meat Factory. Jadi job desk yang pertama, ini aku langsung to the point aja ya. Banyak kata orang, katanya kerja di Meat Factory itu berat. Nyatanya, emang iya. Emang iya. Kayaknya semua kerjaan tuh pasti ada plus minusnya ya. Cuman kalau di Meat Factory ini, menurut aku kalian harus kuat fisik sih. Benar, kuat fisik. Karena aku pernah kerja di bagian tripe room. Apa itu tripe room? Jadi tripe room itu adalah bagian produksi untuk babat ya. Jadi babat direbus terus diproduksi di bagian tripe room. Nah, job desk-nya apa? Pertama, mesin cucinya bersih ya, mohon maaf. Pertama, jadi ada satu orang yang pokoknya udah ada mesin, dan mesin itu dijaga sama satu orang buat ngerebus si babatnya itu. Oke. Terus aku bagiannya adalah ngambilin tuh babat yang udah direbus keluar dari mesinnya, terus diangkat ke air yang dikasih es. Air yang dikasih es berisi babat. Kemudian babatnya itu kita gantungin selama bukan selama, maksudnya kayak kita gantungin terus habis itu kita potong. Jadi kayak babat nih, kayak mana ya nih? Babat udah dimasukin babat, terus dicantolnya kayak gini nih. Nah, jadi babat ya kan. Terus kita potongin. Habis itu kita packing. Itu salah satu job desk-nya. Kemudian itu nggak cuma ada babat aja, tapi ada honeycomb. Kayak bahasa Indonesianya nggak tahu. Cuma nanti aku bakal kasih tunjuk di sini ya, honeycomb itu seperti apa. Jadi kayak babat, terus bagian bawahnya itu honeycomb. Jadi kita harus motong atau misahin si honeycomb sama babatnya itu. Jadi babat di packing terpisah dan honeycomb juga di packing terpisah. Nah, jadi job desk-nya tuh banyak. Orang yang gantungin, orang yang motong si babat, orang yang packing si babat, dan beda lagi nih buat packing honeycomb-nya. Oke. Ada babat, ada honeycomb. Kemudian ada crown, ada juga Bible. Nanti crown aku kasih lihat di sini dan Bible juga aku tunjukin di sini, oke? Nah, jadi nanti sama nih kayak yang pertama, si crown dan Bible ini datang, terus kemudian ada satu orang itu kerja bagian khusus untuk di mesin, jadi mereka ngerebus di mesin, terus Bible-nya nanti datang sama crown-nya juga. Habis itu kita sortir nih. Mungkin disebut Bible karena kayak buku kali ya. Jadi kayak bentuknya tuh kayak buku. Kita harus milah-milah gitu. Kita harus milah-milah, atau gimana ya bahasa memilah. Kita harus meneliti. Jadi ini kayak gini nih. Kayak gini. Terus kita kayak harus buka-buka satu persatu gitu karena masih ada kotorannya atau enggak itu. Ada juga job desk-nya merebus usus. Jadi kayak ada tempat ususnya datang dari gut room, terus abis itu si usus ditaruh, direbus, terus kita harus meniriskan atau mengangkatnya dan meletakkannya ke air dingin. Abis itu baru kita packing, beralih ke gut room. Jadi menurut aku gut room adalah tempat kerja yang paling bau ya, karena itu berhubungan langsung dengan tai, bagian perut. Kan perut isinya tai ya.
Nah itu jadi kayak yang cowok-cowok nih itu kerja di bagian top table, jadi ada table gitu, terus nanti dari slaughter room tuh si perutnya tuh dateng, perut sapi, jadi kayak bulat-bulat gitu kan. Terus mereka di top table itu ngekat biar si tainya tuh gak ada, atau iya biar si tainya tuh hilang kan, kebuang gitu maksudnya. Terus mereka juga ada yang nyuci, terus ngegantungin gitu. Kalau aku juga pernah kerja di bagian mencuci usus ya. Jadi kalau kalian ada yang makan di nasi padang, nah itu yang kruwel apa sih bahasanya, yang keriting tau kan, yang nasi padang ususnya. Nah itu aku tahu caranya untuk memotong itu supaya kruwel ya kan. Dan ya itu menurut aku salah satu kerjaan yang enak karena cuman miso aja, terus masukin ember ke bin, terus baru dikasih ke tripod. Nyuci usus juga iya, tapi itu kayak harus cepet gitu nyucinya. Apa sih ya, kayak gitulah kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau dibilang berat ya lebih berat lagi kalau nggak punya kerjaan sih di Aussie ya. Jadi kayak ya udah deh, bersyukur aja gitu kan. Jadi kayak gitu deh kurang lebihnya. Nanti kalau kalian mau tanya tentang Meat Factory ya bisa di komen di bawah ini. Terus kemudian aku nggak tahu ya di Indonesia tuh bahasa Indonesianya apa, cuman kayak bagian dari dalam perut juga namanya tuh fluffy. Jadi kita itu kayak motong fluffy, terus ada yang bagian nyucinya, ada yang bagian trimming lemak-lemaknya, terus nanti di packing. Nah jadi enaknya di pabrik aku yang sekarang ini adalah kita tuh selalu di rolling, jadi nggak, kerjanya tuh nggak bagian itu aja gitu. Kita ke bagian oval room. Jadi bagian oval room itu lebih spesifik, dia itu job desknya packing ya, lidah, cheek, pipi, terus mulut, terus tail, buntut, kayak biasanya kita makan sop buntut. Nah itu bagian itu kita packingin satu-satu pakai plastik, dan itu tuh banyak banget ya kan. Kadang tuh per jam itu 100, 120, 140, jadi kayak berdatangan gitu. Jujur nih, karena aku pernah berpengalaman kerja di oval room, menurut aku itu kayak pressure-nya tuh dapat banget, karena dari mesinnya atau dari slaughter room itu semua itu berdatangan dan nggak bisa di stop. Jadi kayak mau nggak mau kita harus cepet juga, dan itu menurut aku kayak tolong. Jadi aku kurang suka sih kerja di oval room. Terus itu salah satu kerjanya, jadi kebanyakan tuh kayak packing. Nah kalau untuk slaughter room aku kurang begitu tahu, karena aku nggak pernah masuk ke situ, nggak pernah dapat kesempatan untuk bekerja di slaughter room. Tapi sepengetahuan aku kayak slaughter room itu rata-rata cowok ya, karena berdampingan langsung sama si sapinya itu, kayak mungkin pemotongan, halal slaughter. Kebetulan di pabrik kami tuh ada muslim buat bagian motongnya, jadi halal, jadi disebutnya halal slaughter, bagian pemotongan. Terus mungkin motong perbagian sapi yang gede banget, jadi kayak kecil-kecil gitu. Pekerjaan yang paling mudah yang pernah aku temukan adalah box room. Jadi itu pengalaman aku kerja di box room selama 7,5 jam atau 8 jam gitu. Itu jadi kerjaannya, job desknya tuh cuman buat box, terus kayak dorong ke tempat buat packing, terus nyediain plastik. Kalau misalnya ada
teamwork atau workmate bilang, plastik ini habis nih, tolong ambilin ini dong. Oke, jadi kita ambilin ke lemari gitu. Jadi udah tersedia. Jadi kita tinggal ngambil terus kasih kayak gitu. Nah, pertama kali aku kerja di box room, kan itu bahasa Inggris aku kan gak bagus-bagus amat. Bisa dibilang kayak, hello Yolanda, lu tuh kayak bahasa Inggris lu jelek banget gitu. Jadi kadang tuh mungkin karena aksennya orang Australia itu susah bagi aku ya. Itu kayak dia ngomong apa gue ngambilnya apa gitu, jadi kayak kadang malu, tapi ya lama-lama terbiasa sih. Semoga video aku membantu ya guys. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan komen, like juga. Kok gue jadi malu sih. Bye bye, assalamualaikum.